Nanti kalau sudah dimakan. Oke, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Salwa, silakan pimpin doanya. Berdoa. Sebelumnya sini, Ibu ingin mengecek apakah di sini semuanya langsung? Oke. Sebelumnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yang dahulu untuk membangun semangat nasionalisme kita. Ayo anak-anak, ayo kita berdiri terlebih dahulu. Sudah siap? Ayo sikapnya buka. Gak salah, yang bagus ya sikapnya. Gak tangannya saja. Indonesia Melihat
fokus. Oke, gimana sudah fokus? Sudah. Oke. Sebelumnya, di sini ibu mau nanya, di sini ada gambar apa, anak-anak? Garuda. Iya, betul sekali. Kalian pernah lihat burung garuda di mana saja? Di hutan. Kamu pernah garuda? Di itu di garuda. Itu lagi guru yang ada di kelas. Iya, betul sekali jawabannya semuanya. Nah, sekarang aku mau tanya, di sini di burung garuda ini ada apanya? Ya, betul sekali. Oke, jadi ini adalah lambang burung garuda. Nah, di burung garuda ini terdapat perisai yang mana seperti ada gambar bintang, pola, rantai, pohon, kaca kapas. Ini melambangkan setiap sila dalam Pancasila. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aku mengenal Pancasila. Di mana kita akan membahas tentang simbol pada Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan simbol Pancasila beserta maknanya. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap dan siswa nilai-nilai dalam Pancasila. Oke, anak-anak, di sini kita akan langsung masuk ke materinya. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu Pancasila? Nunggu dasar negara. Iya, betul. Pancasila adalah dasar negara. Di mana Pancasila sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti panca berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila itu bisa diartikan sebagai 5 sila yang masing-masing memiliki lambang dan memiliki arti dalam setiap sila atau setiap lambangnya. Oke, di sini sudah ada soal Pancasila. Hafal. Hafal. Virus ya. Ayo coba sila 5 sila Pancasila dibaca dulu, Virus. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang tidak dibelah. Sila ketiga, kesatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar sekali. Nah, di sini ada 5 sila. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam. Apa sih lambang dan maknanya sila-sila ini? Yang pertama, ada beberapa anak? Bintang. Ya, betul sekali. Ada bintang ini melambangkan dari nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila keberapa? 1. Iya, betul. Nah, sila pertama ini mengajarkan kita untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, selanjutnya ada gambar Rantai. Iya, betul sekali. Kedua ini ada lambang rantai, di mana lambang ini melambangkan dari sila kedua. Sila kedua bunyinya apa, anak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari sila kedua ini mencerminkan prinsip kemanusiaan yang menjadi dasar dari hubungan antar warga, di mana semua manusia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama dan setara. Nah, di sini kalian coba lihat. Di sini rantainya berbentuk apa, anak? Ya, paling kalau yang punya mabuk ingat yang halus ya, jangan ayo kita maaf ya. Ayo kan ya. Oke. Ayo fokus lagi. Oke, kita lanjutkan. Tadi di sini ibu bertanya
Oke, yang ketiga ada gambar Pohon. Pohon ini. Pohon. Iya, bukan Pisang. bukan virus. Ini namanya pohon beringin. Nah, pohon beringin ini merupakan lambang dari sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Ya, betul sekali. Nah, sila ketiga ini mengajarkan pentingnya menjaga dan memperkokoh persatuan serta keutuhan bangsa. Walaupun kita tahu ya di Indonesia itu banyak suku, agama, bahasa, ras. Nah, berbeda-beda, tapi kita harus menghormati, saling bertoleransi untuk menjaga persatuan dan persatuan bangsa. Oke, yang keempat ada beberapanya. Betul. Kepala banteng melambangkan sila Nah, kepala banteng ini merupakan lambang dari sila keempat. Sila keempat berbunyi Oke, sila keempat ini mengajarkan bahwa rakyat Indonesia bisa menjalankan demokrasi dengan prinsip kebijaksanaan dan keadilan serta menyelesaikan musyawarah demi mencapai mufakat. Nah, jadi di sila keempat ini, misalnya kita di dalam kelas ini saja ya, kita ada pemilihan ketua kelas. Nah, kita itu harus berdemokrasi dalam pemilihan tersebut. Jangan, Bu, aku nggak suka sama itu, aku nggak mau jadi ketuanya. Nggak boleh gitu ya anak-anak. Jadi kita dalam kelas ini kan kita mulai dari yang hal kecil dulu, seperti pemilihan ketua kelas atau mungkin di masyarakat pemilihan ketua RT. Kita harus bermusyawarah dulu untuk mengambil suatu kesepakatan. Nah, ini yang terakhir ada beberapa anak-anak. Padi. Kapas. Ya, betul sekali. Nah, yang kelima ini ada gambar padi dan kapas. Di mana padi dan kapas ini melambangkan dari sila kelima. Sila kelima Pancasila adalah Padi kapas yang bagi seluruh rakyat Indonesia. betul sekali. Nah, sila kelima ini mengajarkan agar semua rakyat Indonesia harus mendapatkan hak yang sama dan diperlakukan dengan adil, di mana segala dapat dimanfaatkan seluruh rakyat. Jadi di sila kelima ini kita harus adil antar sesama, tidak membeda-bedakan. Contohnya dalam keluarga. Farida, misal Farida punya kakak? Ada, Bu, ada. Nah, jadi misal Farida mendapatkan uang saku 5.000. Nah, biar adil kakaknya juga dikasih uang saku berapa? 5.000. Tapi enggak, kakak dikasih 10.000. Mungkin kakak beli buku. iya, kakakku kan lebih jenjangnya lebih tinggi, mungkin keperluannya juga lebih banyak. Jadi Farida nggak boleh iri ya. Oke. Anak-anak ngantuk? Mau ice cream? Mau kita? Oke, biar gak ngantuk kita ice cream dulu ya, biar refresh otak kita. Seru dong. Oke, kita ice cream dulu. Sebelumnya ayo berdiri dulu biar lebih semangat dan gak ngantuk lagi. Ayo kita lagi.
Oke, jadi materi selanjutnya yaitu ada contoh penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Penerapan pertama yang berbunyi untuk Hari Raya Maha Esa. Ayo coba disebutkan. Siapa yang mau baca? Mau belajar. Salwa mau baca Rinda? Salwa. Salwa, ayo baca Salwa. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, menghormati teman yang berbeda agama. Ya, bagus. Nah, untuk sila pertama ini pertama berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, salah satu contohnya yaitu tersebut ya. Jadi kita sebelum mulai suatu aktivitas atau belajar atau apapun itu, hendaknya kita terlebih dahulu berdoa agar apa yang kita kerjakan itu menjadi manfaat tersendiri. Terus ada beberapa teman yang berbeda agama. Misalnya di sini ada yang agama Kristen sama agama Islam. Kamu agama ya? Saya pakai jilbab. Bu, nggak boleh apa namanya membuli. Iya, kan ada baik yang membuli. Kan kita Harus menghormati. Iya, betul sekali. Kalau aku tanya kamu agamanya kalau enggak tadi kan nggak tanya. Saling maafkan. Ayo maafkan. Oke. Nah, yang kedua tadi misalnya tadi ada teman kita yang beragama Kristen dan Islam. Kita jangan mengucilkannya, jangan membulinya ya. Ya. Nah, hendaknya kita selalu dihormati. Oke, selanjutnya ada penerapan sila kedua. Ada Farida saja, iya boleh. Bersikap sopan kepada orang yang lebih tua, sama saling tolong menolong yang sedang kesulitan. Iya, betul sekali. Penerapan sila kedua ini tentang kemanusiaan ya, anak-anak. Kemarin yang pertama itu ada bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. Jadi misal kita sebelum berangkat itu hendaknya kita saling kepada orang-orang kita. Kalau bicara ketemu orang yang lebih tua, kita harus menghormatinya. Kemudian saling menolong sama teman. Kita harus saling menolong untuk mempererat tali pertemanan dengan teman. Jangan sampai kita jatuh, kita biarin, nggak boleh ya. Oke, yang ketiga, ayo Bobi coba dibaca. Hendak memakai baju batik atau baju adat daerah dan bermain bersama teman tanpa membeda-bedakan. Ya, betul sekali. Kita harus memakai baju batik atau baju adat, baju lokal. Kenapa kok kita harus bangga memakai baju batik atau baju daerah? Ya, karena kita kan sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, budaya kita harus melestarikan budaya dari negara kita agar budaya ini tidak luntur ditelan oleh zaman yang semakin modern dan semakin banyaknya globalisasi yang masuk. Oke, kemudian dengan bermain bersama teman
kita harus saling bermain bersama atau membedakannya atau mengecilkannya maupun jangan sampai membulinya ya. Oke, yang keempat ini ada mendengarkan pendapat teman sebelum mengambil keputusan. Yang kedua adalah bermusyawarah dengan teman untuk memilih ketua kelas. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya di materi sebelumnya saat kita menerapkan kelompok ini, hendaknya bermusyawarah. Misalnya saja di dalam kelas, kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu memilih ketua kelas. Kita jangan memilih seenaknya, kita harus dengar kesepakatannya bersama. Oke, yang kelima ada penerapan berbagi dengan teman. Yang kedua tidak mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Nah, sila kelima itu mencerminkan keadilan. Jadi kita jika ingin meminjam barang jangan langsung mengambilnya. Jadi kita misal sawah, aku mau pinjam pensil boleh enggak? Nah, nanti jadi pemiliknya kalau dibolehin, oke, kamu pinjam. Jadi kita harus meminjamnya itu secara baik-baik ya, jangan asal ambil aja. Ah, itu ada pensil, aku bawa pensil, aku ambil aja deh, nggak boleh ya. Oke, materi kita sudah selesai. Mungkin di sini apakah sudah paham atau ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Iya, Pak, silahkan. kenapa rantai itu merupakan simbol dari sila kedua? Kenapa kok nggak tali aja? Nah, kenapa sih rantai itu disimbolkan? Sila kedua itu disimbolkan dengan rantai. Kenapa nggak tali aja? Bagus sekali pertanyaannya. Nah, rantai ini mencerminkan kekuatan yang menjadi dasar hubungan di Indonesia. Kalian bisa lihat kan di sini rantai itu bentuknya ada apa? Kota dan kota. Nah, iya kota dan bentuknya kan kita bisa jelaskan ya bahwa itu melambangkan laki-laki dan perempuan di mana mereka itu saling berhubungan, saling melengkapi tanpa membedakan. Nah, kenapa sih kok nggak pakai lambang tali? Karena kita kan di sini kan berbeda-beda ya, tetapi tetap satu. Jadi kalau tali kan hanya panjang saja, jadi kan tidak ada bentuknya. Ya, tidak bentuknya. Jadi itu kayak kurang mencerminkan perbedaan yang ada di Indonesia. Ya, mungkin ada yang bertanya lagi? Kalau sudah paham? Sudah paham. Oke, kalau sudah paham, ibu deh yang tanya ke kalian. Tadi kan kita kan sudah belajar penerapan sila-sila. Coba sebutkan contoh pada sila pertama. Siapa yang bisa? Contoh sila pertama. Ya. Sholat pertama itu maksud saya untuk beribadah dengan lima waktu. Iya, betul sekali. Iya, tidak. Itu melakukan kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Iya, betul. Tahu nggak? Menghargai meskipun berbeda-beda. Iya, betul sekali. Coba lagi bisa. Itu kan di depan semuanya. Oke, anak-anak di sini ada KPD. Nanti ibu bagikan. Ibu bagikan dahulu ya, baru dijelaskan.
dijodohkan ke sila pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua rantai. Terus yang ketiga kepala banteng. Terus yang keempat kaki dari lapas. Yang kelima udah. Yang kelima dari kapal sudah. Oke, untuk lebih mengasah kemampuan kita, di sini ibu juga ada evaluasi. Nanti ibu kasih waktu 10 menit, kemudian dikumpulkan dan biasanya akan dibagikan di pertemuan selanjutnya. Oke, ibu jelaskan sedikit dulu ya. Jadi jangan lupa identitasnya ditulis dulu. Ada nama, nomor absen, kelas, hari dan tanggalnya. Sudah, sisi? Sudah. Oke, kemudian perintahnya yaitu isilah pertanyaan di bawah ini dengan mudah. Jadi kalian akan isi jawabannya. Kalau selesai bisa dikumpulkan. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah Bu. Saya sudah Selesai? Oke, bisa dikumpulkan. Baik anak-anak, saya sudah belajar kita pada pagi hari ini. Di sini, ibu mau tanya apakah sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham, ibu mau tahu. Hari ini kita sudah belajar apa saja sih? Pancasila. Iya, betul. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang Pancasila. Mana dari kamu dari Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ibu berpesan untuk anak-anak nanti di rumah, tolong dibaca materi selanjutnya ya, agar pertemuan selanjutnya kita sudah paham untuk materi yang kita. Oke, ibu ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Untuk Mbak Farida boleh dipimpin doanya. Sebelum belajar diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tanpa usaha. Oke, cukup sekian dari